Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai mikroskop. Tahukah kamu, ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, tempat hidupnya di mana-mana. Misalnya di dalam tanah, dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, dan lain-lain sebagainya. Pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, tentu kita memerlukan alat bantu yang disebut mikroskop. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros artinya kecil dan skopen artinya melihat, sehingga mikroskop dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk melihat objek yang berukuran sangat kecil. Mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya merupakan mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar ukuran objek. Sedangkan mikroskop elektron merupakan mikroskop yang bekerja dengan menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek. Bagian-bagian mikroskop ada dua, yaitu ada bagian optik dan ada bagian mekanik. Pada bagian optik terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Sedangkan pada bagian mekanik terdiri dari tabung, meja preparat, penjepit objek, pegangan, pemutar kasar, pemutar halus, kondensor, sendi inklinasi, dan kaki. Fungsi bagian-bagian mikroskop meliputi yang pertama, lensa okuler. Lensa okuler yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat, yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Selanjutnya, tabung mikroskop berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Selanjutnya, revolver berfungsi untuk menempatkan lensa objektif. Selanjutnya, lensa objektif, yaitu lensa yang berada di dekat objek yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Meja benda berfungsi sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang akan diamati. Kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Selanjutnya, cermin berfungsi untuk mencari dan mengumpulkan cahaya. Selanjutnya, skrup pemutar kasar atau makrometer berfungsi untuk menggerakkan tabung mikroskop ke atas dan ke bawah secara cepat. Skrup pemutar halus atau mikrometer berfungsi untuk menggerakkan, menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Selanjutnya, pegangan berfungsi untuk memegang mikroskop. Selanjutnya, pegangan sedia berfungsi untuk menjepit preparat yang akan diamati agar tidak bergeser. Selanjutnya, sendi inklinasi berfungsi untuk menghubungkan antara kaki dan lengan mikroskop. Terakhir, kaki mikroskop berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Kemudian, cara menggunakan mikroskop. Pertama, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alat mikroskop. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Kedua, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Kemudian, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi atau poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Ketiga, cahaya tampak terang berbentuk bulat. Seperti yang terlihat pada gambar, dapat diperoleh dengan cara berikut. Mengatur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Mengatur cermin untuk mendapatkan cahaya yang dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler apakah lapang pandang sudah terang atau jelas.
Keempat, siapkan preparat yang akan diamati, lalu letakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian, jepitlah preparat itu dengan menjepit objek. Kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara putar pemutar kasar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Selanjutnya, lanjutkan dengan memutar pemutar halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Jika letak preparat belum tepat, kaca objektif dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung. Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh pembesaran kuat, gantilah lensa dengan objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal. Terakhir, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Demikian pertemuan kita kali ini, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.